Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesar Lahir Dirham. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik pembahasan aliran-aliran pendidikan klasik dengan subtopik pembahasan aliran pendidikan empirisme dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Vina Servina MM. Ringkasan materi, aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Demikian seterusnya. Aliran pendidikan klasik merupakan aliran-aliran pemikiran yang masih sering digunakan hingga saat ini, meskipun telah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Learning outcome: 1. Mengetahui makna aliran pendidikan. 2. Mengetahui beberapa jenis aliran-aliran pendidikan. 3. Memahami perbedaan antara aliran nativisme, naturalisme, konvergensi, dan empirisme. 4. Memahami lebih dalam mengenai aliran nativisme, naturalisme, konvergensi, dan empirisme. Subtopik aliran pendidikan empirisme. Aliran empirisme adalah aliran pendidikan yang berpandangan bahwa perkembangan anak ditentukan oleh lingkungannya, pendidikan, dan pengalaman yang didapatkannya sejak kecil. Aliran empirisme berpandangan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang kosong, sehingga dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa. Aliran ini berlawanan dengan aliran nativisme dan naturalisme. Perkembangan empirisme. Aristoteles sering disebut berpengaruh dalam empirisme, tetapi ia lebih fokus pada filsafat pikiran daripada teori pengetahuan. Epicurus sebagai ahli empirisme awal berpendapat bahwa indera adalah sumber utama pengetahuan, meskipun persepsi bisa keliru memahami objek. Thomas Aquinas yang terinspirasi Aristoteles meyakini bahwa bahan pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi, namun ia tidak sepenuhnya empiris karena mengakui bahwa beberapa pengetahuan, seperti keberadaan Tuhan, dapat dicapai melalui logika. Aquinas menjelaskan proses memahami konsep melalui abstraksi dari pengalaman sensorik. Teori menurut ahli. 1. Francis Bacon. Pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dengan dunia fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. 2. John Locke. Seseorang yang lahir ke dunia dalam keadaan putih bersih dan lingkunganlah yang akan memberikan warna dan cerita. Teori menurut ahli yang ketiga, David Hume. Semua ide berasal dari kesan indrawi. Ia percaya bahwa pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman konkret dan fakta yang dapat diamati, bukan asumsi abstrak atau metafisika. 4. John Stuart Mill. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang dianalisis secara kritis, sehingga pembelajaran harus melibatkan pengembangan pemikiran rasional berdasarkan bukti konkret. Tujuan pendidikan dalam aliran empirisme. 1. Pendidikan sebagai pembentukan kebiasaan. 2. Pengembangan pengalaman praktis. 3. Pengembangan kemampuan indrawi dan kognitif. 4. Pentingnya pendidikan dalam lingkungan. Aspek-aspek. 1. Pandangan tentang pengetahuan. 2. Metode penilaian. 3. Pandangan tentang sifat manusia. 4. Metode pembelajaran. Selanjutnya faktor-faktor, yaitu faktor lingkungan, pengalaman indrawi, motivasi dan rasa ingin tahu, dan yang terakhir ada peran guru. Penerapan aliran empirisme dalam dunia pendidikan. 1. Pendidikan anak usia dini, seperti kegiatan bermain sambil belajar, seperti menyusun balok, menggambar, atau eksplorasi lingkungan sekitar. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, yang dimana siswa diberi proyek praktis untuk menyelesaikan masalah nyata, sehingga mereka belajar melalui pengalaman, dan penerapan teori melalui praktik. 3. Pembelajaran berbasis eksperimen, biasanya digunakan dalam mata pelajaran sains, seperti fisika, kimia, atau biologi. 4. Magang dan praktik kerja, biasanya diterapkan di tingkat pendidikan tinggi atau kejuruan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman langsung yang relevan dan nyata. Kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. 3. Menarik dan menyenangkan karena berbasis pada aktivitas dan eksperimen. Kekurangannya yang pertama, mengabaikan aspek teoritis dan pembawaan dalam perkembangan pengetahuan. 2. Kesulitan menyediakan pengalaman yang cukup beragam dan relevan. 3. Sulit dalam penilaian yang objektif dan standar. Selanjutnya ada perbedaan antara aliran, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Kalau empirisme itu merupakan hasil dari pengalaman manusia, nativisme ditentukan oleh bawaan sejak ia dilahirkan, naturalisme itu berasal dari lingkungan, konvergensi itu bergantung pada faktor bakat atau pembawaan, dan faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Lalu di pengaruh lingkungan,
Kalau empirisme itu ada, nativisme tidak ada, naturalisme dan konvergensi itu ada. Selanjutnya, bawaan sejak lahir atau faktor keturunan. Kalau empirisme itu tidak ada, sedangkan nativisme, naturalisme, konvergensi itu ada. Yang terakhir, pandangan terhadap pendidikan. Kalau empirisme itu optimis, nativisme pesimis, naturalisme pesimis, dan konvergensi optimis. Selanjutnya ada studi kasus dengan judul dianggap bodoh karena hanya tukang pel, tapi ternyata jenius ahli matematika. Berikut cuplikannya. Pemuda ini bernama Will. Hari-harinya ia bekerja sebagai tukang pel di Massachusetts Institute of Technology atau kita biasa sebut MIT. Latar belakang dalam video ini menjelaskan mengenai seorang jenius bernama Will Hunting yang memiliki bakat luar biasa di bidang matematika, meskipun bekerja sebagai petugas kebersihan di MIT. Ia mampu memecahkan masalah matematika yang sangat rumit, yang bahkan profesor ternama tidak bisa menyelesaikan. Namun kejeniusannya dibayangi oleh trauma emosional dan kurangnya arahan dalam hidup. Kemampuan intelektualnya memungkinkan dia untuk belajar secara otodidak, tetapi kesuksesannya terhambat oleh ketakutan untuk menghadapi masa lalu dan potensi sebenarnya. Input masalah. 1. Bagaimana Will memanfaatkan kemampuan matematikanya untuk memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh profesor di MIT. 2. Mengapa Will dengan kejeniusannya lebih memilih pekerjaan sederhana sebagai petugas kebersihan dibandingkan mengejar karir akademis. 3. Bagaimana keterampilan matematis yang luar biasa tersebut berkonflik dengan trauma emosionalnya, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Will. Proses penyelesaian masalah. 1. Will memanfaatkan kemampuannya untuk memecahkan masalah matematika yang sangat kompleks di MIT dengan cepat dan tanpa bimbingan, menunjukkan kejeniusannya secara alami. 2. Will memilih menjadi petugas kebersihan karena rendahnya rasa percaya diri dan trauma masa lalu, serta ketakutannya terhadap karir akademisnya. 3. Konflik trauma emosional Will membuatnya menolak potensi intelektualnya, dan hanya melalui terapi dia mulai menghadapi dan memanfaatkan kemampuannya secara maksimal. Masalah. 1. Will memecahkan masalah matematika di MIT tanpa perlu bantuan, menunjukkan potensi akademis yang tinggi, tetapi juga kesulitan untuk berinteraksi dengan dunia akademik. 2. Will memilih pekerjaan sederhana untuk menghindari ekspektasi, menunjukkan ketakutan terhadap karir akademisnya yang dapat menuntutnya secara emosional. 3. Konflik antara kemampuan dan trauma emosional membuat Will menolak untuk sepenuhnya menggunakan bakatnya, menunda potensi penuhnya hingga ia menghadapi masalah pribadinya. Feedback. 1. Will memiliki kemampuan intelektual yang tinggi untuk memecahkan masalah adalah hal yang luar biasa. Namun, ia kesulitan dalam berinteraksi dengan dunia akademik, sehingga perlu adanya dukungan dari orang-orang di sekitar untuk mendukungnya. 2. Will memilih pekerjaan sederhana untuk menghindari rasa takutnya. Sebaiknya Will melawan rasa tersebut agar tidak menghambat karir akademis yang dimilikinya. 3. Seharusnya ada dukungan dari orang-orang untuk membantu seseorang agar mencapai potensi penuhnya, sehingga kemampuannya dapat digunakan secara maksimal. Kesimpulan dari aliran empirisme adalah hasil pendidikan sepenuhnya bergantung pada pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungan. Menurut aliran ini, manusia lahir sebagai kertas kosong atau tabula rasa, dan segala bentuk pengetahuan serta keterampilan diperoleh melalui pengalaman indrawi. Pendidikan berperan penting dalam membentuk individu melalui pengajaran, pengulangan, dan stimulasi lingkungan yang tepat. Untuk sumber-sumbernya sudah saya rangkum di daftar pustaka berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.